Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk beberapa saham emas ya. Cuma nggak semua, Harta, PSAB, Arci, terus TKIM, INKP, dan beberapa saham Pak Hapsoro ya, WiFi, Data, ini. Langsung saja ke saham pertama. PSAB yang ditutup di harga 424 menguat 6%, asing net buy. PSAB akumulasi. PSAB baru bangkit ya, mudah-mudahan ini serius, dia mantul dari 400. Ya memang seperti itu ya Bapak Ibu. Saham-saham itu kalau ketemu angka genap, apalagi itu resisten dulunya kuat, itu berpotensi mantul. Ya kalau cuma cari 3%, 5% tuh biasanya dapat. Ingat aja itu. Tips tuh buat Bapak Ibu ya. Resisten kuat, angka-angka genap, wah itu. Cuman nggak setiap hari ketemu kan. Nah kalau Bapak Ibu ada melihat saham-saham seperti PSAB atau yang lain, Bapak Ibu cek chartnya ya. Lihat misalnya itu resisten kuat atau nggak harus all time high. Misalnya di bawah sini juga nanti. Misalnya dia turun nih, diingat juga lagi nanti di 320, 330. Itu kalau Bapak Ibu pas kerja nggak bisa mantau market tuh, pasang aja auto buy ya. Auto buy kan ada tuh, setiap aplikasi pasti ada otomatis buy. Jadi kalau dia ke 320 otomatis kebeli. Nah gitu, biar ingat. Nah sekarang PSAB itu ini tutup aja ya, takut Bapak Ibu kan nanti keganggu kan, perkiranya bisa ke situ ya. Belum tentu, ini kan bisa jadi swing low dan bangkit lagi. Tapi nggak usah muluk-muluk. Kalau 2 hari ke depan bisa ke 440, 450 itu udah cukup bagus. Bisa area track profit Bapak Ibu yang punya harga bawah. Kenapa? Kalau pandangan saya belum saatnya reversal lagi. Ini kan baru selesai sepertinya koreksi. Apakah confirm? Ya kita lihat nanti. Ini bisa jadi koreksi ABC. Jangan sampai ABC jadi dead cat bond. Tiba-tiba naik sampai 40-450 jebol. Pokoknya ingat Bapak Ibu, kalau sudah membentuk swing low seperti ini, mantul dari 400, resisten dulu kuat jadi support kuat, itu jangan sampai dead cat bond. Jangan sampai jebol 390. Lemah pasti ke bawah. Ini kuncinya nih, jangan jebol C-nya ini. Biasanya koreksi ABC itu kan di saat melanjutkan kenaikan. Nah ada potensi naik lagi ya, mudah-mudahan lah. Kalau dia tembus 440 ini, nih peluangnya 480, 500 lagi. Persimpangan jalan dulunya itu support kuat, jadi sekarang resisten kuat. Nah itu kita lihat aja pergerakannya. Yang penting Bapak Ibu kan sudah paham, sudah tahu di mana harus stop loss kalau pakai stop loss. Ini kalau pakai stop loss ya jebol 400, 390 lah toleransinya itu ya. Jadi itu aja dulu untuk PSAB. Menarik nggak? Harusnya sih menarik. Perkiraan saya waktu itu tuh naiknya dari sini. Ternyata satu candle merah jebol melorot. Nah ini nggak boleh lagi. Kalau dia seperti ini jebol lagi C dulu, jebol A jadi C. Nah kalau C-nya nih jebol, udah lawn trend ke bawah. Itu PSAB. Lanjut. Arci yang ditutup di harga 770 menguat 3,35%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya Arci akumulasi. Kita lihat dulu harga emas. Harga emas sideways ya. Rebound mantul dari 3.260 ke 3.440. Jadi gimana Arci? Arci habis suspend, dia naik. Bisa digas besok. Bisa digas hari ini ya. Ada akumulasi. Lanjut sih. Harusnya hari ini lanjut ya. Kenapa volumenya besar? Masih FCA bukan? Enggak FCA ya. Pernah FCA enggak? Mungkin sudah lepas FCA ya. Ini harusnya FCA nih dia. Karena suspend lebih dari 1 hari. Tapi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kemarin kayaknya lepas FCA cuman nggak terbang. Nggak terbang. Ke atas nih kayaknya. Sepertinya masih ke atas. Sepertinya loh ya. Target all time high. Kita lihat hari ini Arci. Ya tapi beli harga sekarang tuh resikonya sangat tinggi. Ya, iya kalau sesuai harapan naik. Kalau nggak sesuai harapan, gimana respon Bapak Ibu? Saat ini support kuatnya itu ya tetap di 700 level psikologis ya. Tapi kayaknya kalau memang mau naik ke berapa nih all time high-nya? 870. Berarti hari ini harus rebound. Nggak ada cerita nggak rebound Arci ya. Itu aja untuk Arci. Lanjut. Harta yang ditutup di harga 720 menguat 8,27%. Asing net buy. Gak tahu kenapa nih saham-saham emas tiba-tiba naik terus ya. Harta akumulasi.
Harta, waduh bagus Harta juga ya. Trendline downtrend ditembus. Nah ini setelah dia membentuk pola 3 Black Crow, candle merah turun, tiba-tiba balik lagi ke atas 650. Wah itu kan tanda-tanda. Sebenarnya simple yang seperti ini nih ya. Yang sering saya bilang Bapak Ibu, kalau dia jebol support naik, udah spec buy. Jangan takut kalau dia turun lagi ya buang aja langsung. Gak usah muluk-muluk lah, itu aja. Kenapa? Karena indikasinya kan sempat turun berarti ditarik naik oleh mungkin bandarnya. Yang menggerakkan seperti ini nggak mungkin retail. Berarti bandar itu ya jaga harga. Nah itu ya. Dan sekarang sudah di resisten. Kalau sekarang baru beli ya kembali ke masing-masing lah bagaimana strateginya ya. Jadi saat ini kalau pandangan saya Harta masih naik. Bisa all time high lagi Harta ya. Targetnya all time high atau ya 800 lah kita targetkan. Volume juga besar. Cuman sekarang di resisten. Nah itu kalau nggak sesuai harapannya kan naik 800 nih all time high lagi. Tiba-tiba turun kan aduh bingung tuh. Ya itu kalau saya biasanya yang seperti ini. Kalau saat melihat market berjalan scalping. Kalau enggak ya saya nggak beli. Kalau untuk swing saya nggak beli saat ini. Kenapa? Ya walaupun ini resisten kuat. Kalau ditembus bisa lanjut. Tapi saya memilih untuk enggak ya. Tergantung insting lah Bapak Ibu. Kalau saya ya belum ada lah feelingnya di Harta saat ini kondisi sekarang. Ya, saya malah ada feeling itu di Archie. Cuman ya nggak tahu ya, namanya feeling itu kadang 60-70% tuh meleset. Biasanya feeling kalau nggak dikombinasi dengan technical. Ya, walaupun dikombinasi dengan technical ya tetap ada sedikit sering miss juga. Nah, itu. Tapi ya itu baru nggak penglihatan saya aja ya. Nah untuk Harta ya kembali ke Bapak Ibu lah kalau nekat ya. Bisa lebih all time high bisa. Kita nggak tahu kemana arahnya mau dibawa bandar. Ya kita ngikut aja lah kalau memang naik. Gimana kalau nggak naik, itu yang jadi respon Bapak Ibu. Ya Harta. Hari ini potensi lanjut rebound sepertinya potensi. Masih peluang ya. Disclaimer naiknya seberapa saya nggak tahu. Tiba-tiba naik cuma 1%, 2% kempes itu bisa terjadi. Hati-hati ya Harta. Lanjut. DKFT yang ditutup DG 715 menguat 10%. Asing net buy. Kalau bokresmennya DKFT di distribusi. Ini saham-saham nikel juga naik ya. DKFT ini kalau nggak salah nikel. Wah, rebound ya. Jadi saat ini wait and see lah ya. Ini all time high dia. Lanjut gak? Bisa lanjut. Target keberapa? Kalau melihat puncak seperti ini semestinya sih ke resisten psikologis angka genap lagi 800 biasanya. Tapi apakah akan ke situ ya belum tahu Bapak Ibu ya. Ya kalau Bapak Ibu berani harga pucuk sekarang itu apa pertimbangannya? Itu aja. Kalau saya ya saya anggap saya ketinggalan. Jadi itu aja dulu untuk DKFT. Kalau saya lebih wait and see. Lanjut NICL yang ditutup di harga 1015 menguat 0,99%. Asing net sell. Kalau di bokresmennya NICL di distribusi. NICL saat ini disupport. Jangan jebol. Iya, harus jangan jebol. Wah, luar biasa nih. Bagi dividen lagi 3 kali di tahun ini ya. 15, 12. Berarti berapa tuh? 42% aja sih bagi dividennya ya kalau dihitung. Tapi kita lihat aja lah. Mampu gak rebound dari. Pokoknya ingat jebol 980. Tanda-tanda lemah. Mau stop loss, mau hot, silakan atur masing-masing. Ya, kalau mau average down, di mana kira-kira mau average down? Saya nggak pakai stop loss, saya sabar menunggu. Misalnya seperti itu. Bapak Ibu cari support-support kuat. Misalnya dari 1000 nggak mau jebol 970 cut loss, bisa di 800. 20% dong turunnya nih. Iya jelas. Terakhir Bapak Ibu nambah nanti ya di 600. Udah, nggak ke situ nggak tambah. Simpan aja uangnya. Itu strateginya bisa nggak bisa. Atau tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya ya. Coba aja, jangan takut. Tapi jangan juga 1-2% average down. Misalnya menentukan saya setiap 5% average down. Dari harga saya beli misalnya 10% saya turun, saya average down. 5% saya average down. 15% saya average down. Silakan. Ya tergantung. Tapi ya menurut saya itu yang jangan average down itu 1-2%, 3% average down. Ya, jangan. Itu. Jadi itu aja dulu untuk NICL. Kita lihat aja hari ini. Lanjut. TKIM yang ditutup dengan 6.350 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya TKIM di distribusi. TKIM. Ini belum mengangkat nih. Bisa diperhatikan masih bisa. Risknya kecil nggak? Risknya kecil kalau berminat. Tapi ya ini spekulatif ya. Maksudnya ya kalau gagal bertahan di atas 6.000
200 buang aja. Kalau mau sampai hot 5.800 juga silakan. Intinya dia lemah kalau jebol bukan 6.200, 6.300. Bisa cut loss di 6.200, 6.200, 6.150. Pokoknya harus jalan. Minggu ini harus rebound. Atau kita lihat aja hari ini. Kita lihat hari ini dulu. TKIM. Ini di level yang antara minggu ini 2 hari ke depan dia lanjut naik. Mudah-mudahan kalau dia hijau tutupan di berapa nih kisaran? Ya 6.500 lah angka-angka genap ya. 6.600 atau lewat ini nih bagus. Minggu depan ke atas nih 7.000, 7.200. Tapi kalau 2 hari ke depan tutup di bawah 6.200 menurut saya lemah. Bisa swing bawah lagi sekali ke 5.800. Ya, tinggal strategi mau pakai stop loss, average down atau hot silakan. Pokoknya TKIM akan bagus kalau minggu ini tutup di atas 6.500. Minggu depan ada peluang 7.000 itu. Lanjut INKP yang ditutup dengan 7.450 menguat 1,01%. Asing net sell. Kalau brokers main INKP akumulasi. INKP di pucuk ya. Saat ini sama. INKP harus naik di atas 7.500 tutupannya baru bagus. Hijau harus candle 2 hari ke depan. Kalau bisa ya tembus 7.700 tapi nggak usah lah. Yang penting tembus 7.500 saja. Di atas resisten sedikit aman. Ya. Target minggu depan nutup gap 8.000. Yang penting minggu ini bisa tembus 7.500 dulu. Ya, kita lihat. Kalau turun kesempatan buy di bawah. Tiba-tiba ada buangan besar 2 hari ke depan ke 6.600 spek buy. Spek buy. Dekat-dekat EMA 200 nih bisa spek buy juga. Kita lihat aja ke depannya ya. Perkembangannya untuk INKP. Kalau saat ini saya wait and see, harganya nanggung. Ya memang bisa naik, cuman ya bagi saya nggak cocok kalau beli modelan saat ini harganya. Ya kembali ke masing-masing. Kalau pengalaman Bapak Ibu bisa melihat 3 candle yang seperti ini lebih cenderung naik, ya beli, jangan takut. Coba INKP. Lanjut. DIT yang ditutup dari 130 menguat 0,77%. Asing net sell. Kalau di bokersmenya deal di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Nah ini DIT. Ada yang tanya DIT ya, sekalian aja saya selipin di sini walaupun dia sektor properti. DIT masih sideways. Kemana arahnya? Ada potensi tetap uji 134 terdekat. Kalau itu tembus arah selanjutnya itu 144. Ya, lebih cenderung kemana? Ke atas. Lebih cenderung ke atas untuk DIT. Cuman supportnya Bapak Ibu bisa pakai 123 ya. Ya pakai 120 juga bisa supportnya. Biar lebih aman 120 aja angka genap support. Nah itu aja dulu untuk DIT. Lanjut. WiFi yang ditutup dengan 2.730 menguat 1,1%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya WiFi di distribusi. WiFi sebenarnya polanya bagus. Bisa jadi ini pola symmetrical triangle ataupun pola bullish pennant bisa juga ya, atau tergantung Bapak Ibu. Cuman yang seperti ini ya, ini jangan jebol ini aja ya Bapak Ibu ya. Jangan jebol 2650. Jebol itu ke bawah. Seperti apa nih ini? Ini kan ada pola. Kalau jebol ya ini arahnya nutup gap 2100-an, 2200 itu ya. Jadi kalau mau bagus hari ini harus rebound. Kita lihat hari ini. Kalau bisa 2 hari ke depan tembus 2800. Target 3.000 minggu depan sampai 3.200. Kita lihat dulu ya. Secara teknikal masih bagus. Apalagi sentimen pita gigahertz berapa ya? 3,5 gigahertz apa tuh? Untuk kecepatan 100 Mbps internet. Nah itu kalau nggak salah WiFi juga ikut lelang. Nah itu jadi sentimen juga. Kita lihat ya. Pokoknya hari ini atau besok tembus dulu. Ijo lah. Naik ke 2.800 saja dulu. Atau naik 2-3% aja udah aman. Kita lihat ya, hari ini WiFi. Kalau gitu saya beli dulu dong. Kalau Bapak Ibu mau beli, mau nggak pakai stop loss? Misalnya pakai stop loss ya, jebol 2.650. Kalau mau silakan. Kalau mau saya nggak pakai stop loss, saya pakai press down nanti di bawah, boleh. Saya cuma pakai feeling. Saya nggak pakai stop loss, nggak pakai average down. Saya hot aja. Nanti kalau profit baru saya jual. Boleh juga ya. Tergantung Bapak Ibu. Itu. Jadi ini WiFi memang lagi disupport, tapi lebih aman memang hari ini rebound dulu. Lebih aman menurut saya WiFi. Itu. Yang selanjutnya data yang ditutup dengan 1885 terkoreksi 0,26%. Asing net buy. Kalau broker semuanya data di distribusi. Data lagi sideways, mudah-mudahan bangkit ya. Hari ini kalau hijau bagus nih tembus 1900. Target saya 2200 ya. Supportnya memang jauh data 1800. Tapi lebih cenderung kemana?
Ada peluang ke atas. Menurut saya ada peluang ke atas. Kenapa? Karena low-nya nih terus naik tinggi terus. Nah, target saya 2200. Mudah-mudahan bisa ya. Nggak harus minggu ini, ya di Agustus lah. Yang penting jangan jebol berapa? 1800. Yang terakhir, Inet yang ditutup di 326 menguat 5,84%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Inet akumulasi. Wah, bagus nih Inet nih. Terbang bisa hari ini ya. Kita lihat aja. Ada potensi tembus 330 ya. Target keberapa? Ya, potensi upside sideways-nya ini aja hitung dulu. Gak usah muluk-muluk. Mungkin 360 lah. Nah, 380, 370. Ya. Ya lumayan tuh, bisa potensi upside 10% tuh 2 hari ke depan. Kalau jalan ya. Kita lihat aja nanti. Kalau dia tembus resisten kuatnya nih 334. Ada peluang. Nggak usah ke 370, 380. 350 aja udah bagus. 2 hari ke depan. Ya, tapi disclaimer supportnya di 294. Support sideways-nya. Ya, gimana Bapak Ibu aja kalau tertarik beli Inet. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.